Lebih dari 3 tahun warga di kawasan Marunda, Jakarta Utara hidup berdampingan dengan polusi batubara. Imbas paparan debu ini menyebabkan warga alami gangguan pernapasan dan kulit. Rusunawa Marunda terkena imbas polusi batubara yang biasa datang pada pagi hari. Tiap pagi warga harus memberikan waktu ekstra untuk membersihkan debu. Polusi batubara ini menghinggapi 29 tower Rusunawa Marunda. Akibat dan polusi ini banyak juga warga yang terkena penyakit ispa. Kita nggak tahu pagi ke sekolah kalau mau ke sekolahan kan tergantung rumah masing-masing. Iya. Udah ada debu dia sapu udah. Dua tiga. Di seluruh tower ada, 29 tower ada. 29 tower. 29 tower ada semua ya. Oke. Oke. Lantas kalau dari Pak RW sendiri, bagaimana keluhan dari masyarakatnya yang disampaikan kepada Bapak? Keluhan dari masyarakat adalah efeknya ispa, satu. Kedua, iritasi kulit. Iritasi kulit ya contohnya ya gatal-gatal seperti yang saya alami saat ini ya, jadi itu yang paling utama saat ini. Dan masalah anak yang akibatnya ke anak juga ada yang sempat masalah matanya kan kena partikel katanya, cuman diduga bahwa itu adalah efek debu batubara. Saudara, pagi ini kita akan pantau langsung bagaimana penanganan polusi debu di Marunda, Jakarta Utara. Sudah bergabung dengan rekan Niputu Trisnanda di lokasi. Selamat pagi, Putu. Apakah pagi ini polusi debu masih pekat di tempat Anda berada? Ya, selamat pagi Andre dan juga saudara. Sampai dengan pagi hari ini terpantau debu sisa dari pembakaran batu bara ini masih terlihat di beberapa titik yang ada di Rusunawa, yang ada di Marunda, maksud kami di Jakarta Utara. Debu-debu tersebut juga ketebalannya bervariasi karena memang disesuaikan dengan lokasi-lokasinya. Seperti misalnya saat ini saya berdiri, ada debu-debu terpantau di lantai, kemudian di tembok-tembok, tetapi juga di beberapa lokasi yang lebih dekat ke arah pelabuhan atau mengarah ke arah pelabuhan, ini debunya cenderung lebih tinggi, di mana berdasarkan juga keluhan dari masyarakat yang tinggal di area Rusunawa di Marunda ini mengaku bahwa setiap pagi bahkan ada beberapa yang terbangun dengan kondisi wajah yang menghitam atau terkena abu, sehingga setiap harinya warga-warga yang berada di sini harus melakukan proses pembersihan secara mandiri, kemudian juga melakukan bersih-bersih seperti menyapu lantai, kemudian mengepel lantai, bahkan jika tidak terjadi hujan, ketebalan dari debu-debu yang ada ini bisa mencapai sekitar 1 cm. Hal tersebut juga, Andre dan juga saudara, ini sesuai dengan hasil dari tinjauan atau kunjungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang kemarin sempat berkunjung dan melihat secara langsung bagaimana kondisi-kondisi terutama di areal bermain anak, kemudian juga di sekolah-sekolah, di mana salah satunya di area ini juga terdapat SMP dan juga SD yang jika tidak dibersihkan secara rutin, ketebalan dari debu sisa polusi pembakaran batubara ini pun juga cukup tebal dan ini berbahaya untuk aktivitas anak-anak, sehingga dari KPAI sendiri juga mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, untuk kemudian turun tangan dan juga meninjau secara langsung serta memberikan sanksi jika memang ditemukan adanya pelanggaran. Andre. Putu, apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meredam debu-debu ini?
Sampai dengan saat ini langkah yang dilakukan memang baru upaya untuk meninjau dan menginvestigasi sebetulnya asal dari debu ini dari mana. Karena sebelumnya dari pihak pelabuhan, masyarakat memang meyakini bahwa debu-debu ini berasal dari polusi yang kemudian datang dari arah pelabuhan, tetapi kemudian dari pihak pelabuhan sendiri menyebut bahwa aktivitas di pelabuhan ini sifatnya hanya proses angkut muatan saja sehingga tidak ada proses produksi. Kemudian juga ada statement bahwa diduga ini merupakan dari areal-areal perusahaan yang ada di area luar pelabuhan. Sehingga sampai dengan saat ini Dinas Lingkungan Hidup dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri ini masih meninjau dan menginvestigasi lebih lanjut dari mana asal debu-debu ini. Tetapi untuk bagaimana kemudian membersihkan debu-debu yang ada di Rusunawa ataupun juga di area-area sekitarnya seperti yang tadi saya sebutkan di SD, SMP, ini masih belum ada tindakan secara langsung dari pemerintah sehingga upaya-upaya untuk membersihkan debu-debu ini masih bersifat mandiri atau berasal dari warga sendiri. Andre. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk informasinya. Kita akan terus mengupdate lagi bagaimana kondisi warga di Rusun Marunda terkait debu-debu dari batubara ini ya. Baik, terima kasih, selamat bertugas kembali.